Halo teman-teman, ketemu lagi di Fight TV. Apa kabar semuanya? Oke, semoga semua baik dan selalu sehat ya. Tetap jaga kesehatan, olahraga juga rutin dan jaga jarak juga. Pakai masker everywhere dan hand sanitizer. Oke, kali ini saya lagi on the way ke suatu tempat. Well, sebelumnya buat teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa buat subscribe dan komen, like dan share ke teman-teman yang lain biar dapat informasinya ini terima oleh teman-teman yang lain juga. Oke, kali ini saya mau ketemu dengan satu komunitas yang tidak biasa sepedanya dan gak umum ini. Well, oke, ikuti terus, stay tune teman-teman, tonton sampai habis videonya. Oke. Halo teman-teman, oke, alhamdulillah udah nyampe kota Semarang. Oke, mungkin udah pada tahu ya di thumbnailnya, judulnya bersama komunitas e-bike Semarang. Oke, ini sebenarnya udah agenda agak lama, beberapa waktu lalu dikontak sama teman-teman komunitas e-bike Semarang dan ya alhamdulillah bisa sempet untuk datang kali ini. Oke, ini udah mau nyampe ke hotel. Langsung nanti ketemu sama teman-teman. Kayak ini nggak tahu teman-teman apa om-om ya. Jadi lebih tua dari saya, jadi ya om-om lah. Oke, ikuti terus. Sip. Oke teman-teman, setelah udah nyampe hotel, ini lagi mau check in di Hotel Aston Pandanaran Inn Semarang. Oke, ini kita mau langsung ke Rosti Cafe. Dia mau meet up sama om-om yang rider e-bike-nya guys. Yuk. Halo. Halo. Kalau masih mau itu YouTuber. Jadi waktu saya naik, masih aja di Bambu Lele. Kan nggak ada impact. Ini suhu saya kokur, jualan ekspres, OT. Mas, kita bisa mas. See you. Pagi enggak? Halo teman-teman, ketemu lagi di Fight TV. Apa kabar semuanya? Oke, kali ini saya lagi di satu tempat. This is the base camp E-bike Empire. e-bike Empire. EMTB Semarang. Oke, well sebelumnya teman-teman bisa lihat dulu highlight berikut ini. Ciao. Oke teman-teman, kebetulan hari ini saya lagi di Semarang dan ya memenuhi undangan dari teman-teman EMTB Semarang dan sebelah saya ini ada Om Yudi. Halo Mas Imam, halo semuanya. Kesempatan kali ini memang beda dengan sebelum-sebelumnya. Saya riding mungkin pakai sepeda entah pernah Shelly, gravel, MTB jelasnya ya. Nah kali ini ada new species, new beast. Menurut saya juga bisa dibilang seperti itu. Lagu baru ya, new wave song. Nah, electric mountain bike. Ada satu komunitas yang ternyata cukup besar juga base-nya, jadi ada anggotanya lumayan banyak. Nah ini ada Om Yudi, mungkin nanti bisa jelasin gimana perjalanannya EMTB Semarang ini sampai sekarang, mungkin gimana Om? Ya. Terima kasih Mas Imam. Siap. Alhamdulillah kita bisa berbagi cerita yang sebenarnya lagu baru ini atau permainan baru ini sudah kepengen saya share sama Mas Imam mungkin 2 tahun yang lalu Mas. Oh 2 tahun. Iya cukup lama ya, cukup lama. Cuma memang sekarang apa istilahnya cukup jadi antusias sekarang karena saya komunitasnya juga makin besar dan cukup menarik. Khususnya di Semarang ya Om? Khususnya sementara ini di Semarang dan udah Kudus. Oh Kudus juga? Iya Kudus. Jadi Semarang sekitar ya? Ya, dan saya dengar sudah sampai ke Bogor sekarang. Untuk EMTB itu apa? Untuk secara komunitas tuh gambarannya seperti apa sih itu? Oke, secara komunitas ibaratnya gini,
ingin menggabungkan semua ini sebagai apa ya, persaudaraan, Brotherhood ya. brotherhood ya, sebagai Oke. brotherhood. Kita mau fun ya, kita mau fun. Ketiga, kita mau menikmati pemandangan baru. Nah, Iya. ketiga, kenapa saya ingin menikmati pemandangan baru? Karena dengan adanya IMTB ini, Iya. kita bisa masuk ke hutan-hutan atau pemandangan-pemandangan yang kadang pejalan kaki atau pelari juga belum tentu bisa masuk, bahkan motor cross pun juga belum bisa masuk. Oh. Tapi dengan adanya IMTB ini sekarang, Jangkauannya lebih luas ya? jangkauannya lebih luas, Dan lebih jauh. lebih jauh. Jadi kadang-kadang pendaki gunung nggak bisa naik, kita juga bisa naikin sekarang pakai. Menikmati pemandangannya juga bisa. Brotherhood. Ini penting banget, brotherhood. Dengan IMTB ini, nafas kita akan terjaga. Bukan berarti nanti akan dijelaskan sama Mas Imam, bukan berarti kita nggak olahraga ya. Bisa dibuktiin lah itu ya. Iya. Ya kan? Betul, Mas Imam, ya? Semua yang lemah maupun itu tetap bisa ikut dalam satu irama. Baik pemula, udah ekspor, itu pun juga bisa enjoy. Nah, nanti dari situ brotherhood sudah ada, udah kemudian menikmati pemandangan, baru nanti ada segmen-segmen lagi nih. Ada yang di dalamnya ya? di dalamnya ada yang mau segmen speed, ada Technical extreme, technical extreme, fun, rekreasi. iya, rekreasi itu ada lagi dah terpisah-pisah. Oke. Tapi mungkin bisa dilihat dari perkumpulan yang sudah ada di sini, growingnya cukup bagus sekali. Oke ya. Kalau sekarang anggota udah kira-kira berapa banyak Om? Oke, anggota totally mungkin ada sekitar 50-60-an lah. Itu anggota atau yang pakai e-bike-nya itu? Itu udah yang pakai e-bike. Jadi kita ini tidak ada klub dan kita tidak ada apa istilahnya nama klub, tapi ibaratnya tuh kita kebersamaan aja. Ya, kita membatasi jangan sampai ada ketua. Jangan sampai ada itu. Pokoknya semuanya buat kami tuh kita panggil semua itu Baginda gitu. Nih panggilan. Kalau di luar mungkin Sultan ya guys. Iya. Di sini Baginda. Baginda. Jadi semua kita layani lah. Ya. Oke. Jadi Baginda ini ya nyepeda bareng ya. Dan kita juga semuanya Baginda lah gitu. Semua berarti Baginda ya Om ya? Iya, semua Baginda. Melayani satu sama lain. Semuanya sama, melayani satu lain. Tadi sempat satu momen mungkin untuk yang biasa speed dan lainnya tuh istilahnya pelayanan. Ya, betul. Betul. Kalau satu momen rekreasi ya kita pelayanan. Pelayanan itu maksudnya apa? Ya mengawal yang belum bisa atau yang pelan-pelan kita jagain arahnya, rutenya kita tuntunin untuk menikmati itu. Jadi mereka ada kebersamaan di situ. Dan sejarahnya tuh untuk e-bike di Semarang itu seperti apa? Sampai akhirnya sekarang juga tadi saya lihat di track itu lumayan banyak dan diminati banget kayaknya Om ya. Iya, betul. Saya bukan pengguna sepeda awalnya. Saya bersepeda ini ya mungkin 3 tahun ini. Pakai e-bike langsung Pakai e-bike. Dulu waktu kecil pernah BMX, pernah main trail, habis itu hilang. Dan nggak hobi ekstrim gitu. Nggak lagi ke Amerika. Habis itu kita lihat sepeda, kok sepeda aneh banget. Ada motornya di tengah gitu, tapi kok bentuknya besar gitu. Akhirnya kita beli 2018 di Amerika itu. Oh, itu sepeda apa Om? Giant mereknya, MTB. IMTB. Iya, Giant mereknya. Ya, waktu itu saya awalnya gue sendiri. Waktu gue isinya hanya ketawa terus. Kenapa ya? Karena ini sepeda kok lucu gitu lah, terus kemudian kayak ada yang bantu ada yang bantu dorong gitu kan. Terus akhirnya saya kemudian explore lagi. Explore untuk ridingnya atau sepedanya? Untuk ridingnya dan kemampuan dari sepedanya. Oh ya. Akhirnya pertama saya belajar dari jalan dulu di jalan raya. Saya berusaha untuk tawaduk lah. Iya. Karena sombongnya keluar kan, nyelipin terus ya dah. Saya makanya itu saya ketawa terus. Terus kedua saya ngerasa lewat kemudian kampung-kampung. Iya. Jadi kampung-kampung ada tanjakan, ada itu, bisa dinaikin terus. Jadi nyepeda itu ketawa dan akhirnya puas dan keringetan gitu. Saya nyoba jalan-jalan yang tidak ada pavingnya. Oke, off-road ya. Off-road. Terus kemudian saya coba jalan-jalan yang nanjak-nanjak. Wah, di situ saya juga lebih ketawa-tawa lagi kayak ini sepeda kok lucu, bisa tarikannya bisa kayak gini dan semua medan bisa dapat. Saya bilang that's it. Yeah. Ini walaupun mahal, tapi ada teknologi dan itu saya mikir ini game changer. Saya bilang ini permainan baru. Nah, kemudian 2018 itu belum ada sepeda e-bike banyak di sini, belum ada komunitas. Nah, berarti di sini baru Om sendiri satu-satunya yang punya. Sendiri waktu itu sendiri. Jadi kemudian saya dikenalkan sama komunitas sepeda di sini dengan membawa sepeda itu. Yang tadi itu sepeda, wah diliatin banyak tuh. Diliatin mereka akhirnya datengin.
terus kemudian Specialized datengin, terus kemudian Polygon datengin pakai merek Entiat, tapi mungkin agak kurang masuk karena tidak ada double sus ya waktu itu ya dia. Hardtail ya. Hardtail, terus akhirnya setiap itu saya cobain sepeda-sepeda itu. Dan akhirnya dari situ pertemuan dari beli Specialized, beli itu teman-teman pada ngumpul dikit demi sedikit, yang kemarin saya coba saya ajarin ke mereka gitu. Oh, diracuni pelan-pelan ya. Dipengaruhi guys. Terus kemudian berkembang, dan disitulah sejarah dari IMTB. Kalau saya nggak mau bilang Semarang lah. Kenapa? Karena saya kepengen ada IMTB baru di Indonesia. Jadi tidak usah di Semarang, tapi dimanapun ada ya. Ya, kita bisa saling bertukar-tukar pemandangan, tukar rute ya kan, untuk saling bisa menikmati. Karena kan di sini alamnya bagus banget ternyata. Kita harus cari tanjakan dan kita harus cari jalan yang rusak. Itulah itu. Ada challenge-nya di situ Om ya. Untuk nyari tadi ada istilah orgasme. Ya, orgasme. Pada waktu kita nanjak itu disitulah tempat orgasme, dan jangan sampai berhenti di tengah-tengah. Saya tadi berhenti di tengah guys. Rasanya orgasmenya putus saya, jadi harus ada menaklukkan tanjakan itu bukan hal yang sepele juga untuk e-bike itu, juga butuh konsentrasi yang banyak, misalnya kayak ngatur modenya Om ya, juga shifting di RD-nya, belum juga seat post dan posisi ridingnya juga harus bisa bagus untuk bisa tetap jaga sepeda itu nggak sampai momentum motornya lepas. Iya. Jadi mungkin dari rekan-rekan semua Indonesia dan seluruhnya itu, saya cuma hanya ingin meluruskan, e-bike itu tidak berkeringat, e-bike itu bukan olahraga. Silahkan dicoba guys. Silahkan dicoba, tapi saya nggak menyalahkan. Karena itu memang betul kalau belum mencoba. Mungkin kalau kita nyoba buat keliling-keliling santai itu memang nggak berkeringat teman-teman. Tapi kalau begitu di trek, apalagi bersama komunitas EMTB Semarang ini, jangan berharap kalian bisa bernapas dengan santai. Pol pokoknya. Itu yang saya cuma kepengen meluruskan. Tidak ada masalah. Ini juga istilahnya virus baru ya kan, yang baru masuk. Jadi kalau ada resisten, penolakan, buat saya sih itu wajar saja. Nah, intinya satu, kita tidak mau merubah yang sudah ada, kita mau melengkapi yang sudah ada, ya kan. Dan satu edukasi bahwa e-bike ini adalah pedal elektrik mid yang di tengah. Jadi pedal elektrik ya. Pedelec. Dipedal dulu, baru ada jalan. Bukan yang seperti di Indomaret pakai gas, ibu-ibu mau belanja itu. Oh, yang sepeda listrik yang itu ya. Yang udah ada itu juga e-bike, boleh-boleh aja, tapi ya ada throttle baru jalan. Dan e-bike itu seperti gini. Dulu waktu sepeda diciptakan tidak ada shifter. Kemudian diciptakan shifter. Kemudian itu kan teknologi bertambah berkembang. Kemudian diciptakan shifter, diciptakan gear yang lebih besar. Sampai 51. Ibaratnya sepeda ini ingin terus mengkanker kondisi yang ada. Iya, betul. Kira makin maju, ditambahlah elektrik. Namanya pedal elektrik di tengah, gitu. Tapi ada yang paradigmanya adalah, wah ini nggak olahraga. Ya, monggo aja sih. Tapi akhirnya ini sebenarnya pelengkap dari teknologi-teknologi yang sebelumnya dilengkapi dengan teknologi ini, gitu. Hasil evolusi dari perkembangan sepeda itu sendiri ya Om ya. Jadi sampai adanya e-bike ini, kalau menurut saya sendiri, kita juga harus tahu, walaupun mungkin belum tertarik. Satu saat nanti, tadi sempat saya posting di Instagram tuh, ada teman saya Mas Ageng itu komen future Om. Oh iya. Nah, saya juga komen this is truly future. Jadi memang ini masa depan, mungkin juga ini akan jadi solusi untuk kita adventure yang lebih jauh lagi, yang unlimited, yang lebih itu lagi. Jadi itu yang tadi mungkin terima kasih buat Fight TV yang kali ini bisa menjelaskan apa arti dari IMTB atau e-bike yang sesungguhnya gitu kan. Jadi ini juga salah satu edukasi yang nantinya itu kedepannya itu ya itu bisa harapannya bisa masih banyak. Ini baru start. Ya, betul. Ini baru start. Emang dulu 2018 saya belum apa, tapi sekarang is the starting point. Startingnya sekarang ini Om ya. Sekarang ini. Mungkin brand yang lokal kayak Patrol juga udah mulai melirik dengan ini Om ya. Asics-nya ya. Sejarahnya itu seperti apa untuk secara global? Secara global ya. E-bike itu diperkenalkan awal-awal di 2010 sama merek sepeda namanya Haibike. Haibike. Produksi mana tuh? Jerman.
Jerman. Iya, brand Jerman. Dan kerjasamanya sama mesin bur. Mesin Grindo guys. Grendo, Mas. Mereknya Bosch. Ini mesinnya guys. Mereknya apa? Bosch, mesin Grendo. Oke. Lah, di mesin Grendo itu. Tapi setuju ya dengan statement mesin Grindo itu. Setuju banget. Kalau kita orang Jawa. Karena begitu saya lihat mesin Bosch itu obur gitu. Obur saya nggak bisa sepeda gitu. Masih norak penciptaannya, baterainya masih gede bol di frame. Ketok Iya, gitu ya. iya melentong-melentong. Berarti itu kayak frame MTB manual tapi dikasih baterai Iya, gitu ya. template baterai, terus template mesin di tengah, gitu. Gen 1. Sekarang mengenai e-bike dunianya adalah kiblatnya masih Eropa. Di 2013, saya singkat cerita aja, mulai merek-merek terkenal melirik potensi itu. Saya nggak tahu yang kedua apa, tapi salah satu yang breakthrough, Ya. yang satu menjadi sensasi adalah Specialized. Specialized mulai ngelirik gitu ya. Ya, Specialized mulai melirik itu, terus kemudian dia bekerja sama bukan dengan mesin bur lagi, ini mesin wiper. Oh, wiper. Ah. Berarti dinamo wiper itu. Tidak wiper itu, mereknya Bruce. Bruce. Ya, Nah, Bruce. ini Bruce guys. Yang ini Bruce, Ya. ya, itu mereknya. Jadi dia memang lucu, satu mesin bur, satu mesin wiper. Jadi teknologi dari pedelec itu seperti gini, kayak power steering gitu loh. Jadi kalau Oh, mesti iya. kadang-kadang pada nanya saya, rasanya gimana sih kayak gitu? Bukan di gas, tapi kalau kita ayuh dia baru bantu. Seperti apa? Seperti kayak power steering gitu loh. Kalau mamanya dibelokin kita ringan, kenapa? Ya, terus gitu ya, terus kan? dibantuin sama power steering itu gitu. Iya. Dan perkembangan e-bike sampai ke sekarang, akhirnya semua industri sepeda terkenal, apapun jenisnya sekarang, mulai ada yang mungkin mendevelop e-bike sekarang. Jadi coba cek sekarang, Santa Cruz sudah punya e-bike, Yeti sudah punya e-bike, Mondraker sudah punya e-bike, YT Industry. Yeti Industry juga udah punya Semua e-bike. brand ya, Om ya. Semua brand sudah punya e-bike. Itu menandakan apa? Kedepannya ini ada game baru. Oke. Mungkin kalau awal masuk hanya dengan beberapa brand atau beberapa pilihan, mereka masih apa sih ini Om ya? Betul. Tapi begitu semua brand mulai ngeluarin, jadi trennya ya semua Jadi masuk. berbarengan ya Om ya. Ya. Sekarang merek yang sering banyak masuk didominasi sama merek Shimano. Shimano sendiri sudah menciptakan. Pedelicnya tadi udah ngeluarin ya? Iya benar. Oh, oke. Berarti dengan Shimano masuk, berarti kan dia sama dengan RD ada Shimano, sekarang ada mesinnya ada Shimano kan? Iya, berarti sebentar lagi mungkin SRAM Om ya? Ya, seram bisa begitu kan? Ya, itu menandakan bahwa ini nanti kedepannya ada future bike yang melengkapi yang sudah ada dan itu bisa dicoba. Gitu. Untuk secara fisik ini memang apa ya Om? Ya, secara fisik itu IMTB karena dengan e-bike itu kalau umpamanya gini, itu unlimited kanker atau unlimited bisa menguasai semua. Ibaratnya sekarang ini mau menguasai medan apapun dia akan masuk IMTB gitu. Dual purpose ini kan? Dua purpose. Oke, masuk ke road dia bisa lari di sekitar 45-an gitu. Belum kalau Belum ada dioprekin ya. Nanti ada cerita lagi Ya, oke. segmen kapan. Tapi kalau untuk Tuning apapun yang bisa dipakai. Untuk spek memang dia lebih maksimal untuk travel lebih ke trail enduro gitu Om ya? Ya, lebih ke trail enduro, XC Trabas. Oh, ya. kalau untuk detailnya itu apa Om? Kan ada baterai tuh. Nah ini yang saya pegang ini Ini PCB-nya baterai yang saya betulin malah jadi tambah rusak. Jadi nah ini ada tempat yang unik. Jadi di area ini nih adalah home base-nya teman-teman IMTB Semarang. Jadi ini tempat, nah di sebelah sana tuh ada lab-nya, tempat ngoprek ini Elektroniknya, ya. elektroniknya di sana lengkap. Itu benar-benar boys toys benar itu. Terus untuk baterai itu kapasitasnya kita dapat tuh frequently asked question sepeda ini bisa jaraknya berapa kilometer. Jangkauannya adalah di flat terrain atau yang rata. Jangkauan sepeda ini bisa 110 km. Ada 4 mode. Bisa tanpa power, bisa tanpa tenaga apapun, seperti kayak manual biasa. Terus kemudian eco tuh kayak standar bantuan sedikit saja. Namanya trial ya, tambah itu. ya, oke. Tambahkannya terus cabai 3 yang cabai 4 yang terbanyak itu level tertinggi ada turbo. Oke. Turbo. Jadi pakai turbo. Ya kita tidak banyak perlu pakai turbo. Cukup pakai yang cabai 2 saja yang tengah-tengah. Itu udah cukup ya? Cukup. Jalan raya juga kencang, tapi kalau untuk hutan atau itu udah cukup. Udah cukup. Ya? Tanjakan besar, tanjakan tinggi, kita harus pakai level yang turbo. Oke. Tapi juga nggak semena-mena harus di turbo. ya. Kita harus satu RD atau shifternya kita Harus pindah. pas juga, ya? Harus pas. Oke. Kalau mau ini kan pakai mesin, nggak bisa begitu. Mesin nggak akan berjalan apapun kalau kita tidak pakai istilahnya RD-nya dipindah. Transmisinya ya. Transmisinya itu dipindah ke gigi yang paling ringan sehingga mesin itu bantunya juga enak. Berarti
berarti itu membantu ya, meringankan untuk kerja dengkul kita ya. Ya, jadi IMTB ini atau e-bike ini ada SOP yang banyak. Satu seat post. Ya. Betul ya? Betul. Dan nyoba ya langsung betul. Fungsi seat post pada waktu turunan yang ekstrim kita harus turunkan seat post itu. Ya. Pada waktu tanjakan kita harus, ya tanjakan ada dua kemungkinan. Bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Atau setengah. Atau setengah, betul. Jadi kenapa harus dinaikkan? Biar lebih enak kalau tanjakan itu panjang dan rata. Ya. Kenapa harus diturunkan? Kan kemeng. Itu kalau tanjakannya tinggi sekali kita harus neken ban belakang, Ya, kita harus buat duduk di traksi belakang, ya. traksi di belakang supaya nggak selip. Dan ini dua adalah RD atau shifter, ya toh? Ya. RD itu juga harus pinter-pinter mindahin gigi, giginya nggak pas, nggak jalan. Yang tadi Mas Mariman bilang ada orgasme terputus, ya kan? Jadi shifting ini memang kita agak sibuk sebenarnya. Sama-sama betul. kayak kita main manual ya. Jadi kalau kita butuh nanja, kita harus juga nggak bisa terus mentang-mentang ada yang bantuin terus kita pakai strength gitu juga itu Nggak bisa. beresiko dari motoriknya bisa cepat rusak ya. Ya. Terus kemudian ya bisa juga malah nggak bisa naik. Oh. Nggak bisa malah nggak. Kalau Apalagi turbo ya Om ya. ya, apalagi turbo pakai shifter yang terkecil. Wah ya udah. Pertama Habis. baterainya sudah berat, kedua mesinnya udah sengsoro itu. Jadi nggak bisa malah nggak bergerak. Oke. Jadi kita harus memanfaatkan momentum dari motor itu. Jadi motor itu terbantu dari momentum RD-nya juga harus pas. Terus dengan tirin kenaikan juga harus pas. Saya bilang ya sih. Tadi tuh saya sempat pertama nyoba memang challenge-nya itu karena ini pertama kali banget. Jadi seperti yang dibilang Om ada konsentrasi ke seat post, RD dan mode speed-nya itu tadi. Wah, itu cukup pusing juga kalau kita main, apalagi kalau bayangin buat race paniknya itu nggak karuan pasti Om. Tapi harus memang dibiasain ya Om. Tapi nikmat ya kalau udah jalan kenceng itu, otak itu udah satu lihat jalan, satu lihat shifter, satu lewat seat post gitu. Wah itu irama yang kadang-kadang saya feeling. Jadi banyak panel yang harus kita mainkan. Jadi nggak cuman kita ngandelin satu mode terus kita geber terus, dan itu kaitannya dengan durasi dari power baterainya Om ya. Ya, Nah itu harus kita juga maintain biar kita bisa lebih jauh lagi untuk jangkauannya. Jadi gini, tadi kan kalau flat terrain itu di sekitar 100 km. Iya. Tapi kalau paling di hutan yang susah mungkin ya 60 sampai 50 km lah. Oke. Gitu. Jadi tergantung dari track yang kita mau lalui sih. Naik turunnya banyak atau enggak. Kalau flat ya mungkin seperti yang dibilang Om tadi ya. Oke teman-teman, ini satu mungkin bisa dibilang terakhir ya Om. Lama nggak apa-apa kok. Wah. Oke Om, untuk tips ataupun kita bermain MTB mungkin kan ini satu hal yang baru Om ya. Kita juga perlu comfort zone-nya. Jadi kayak kita mungkin nanti claim something kalau ada trouble ataupun itu kalau untuk di Semarang kan jadi besar tuh Om. Maksudnya jadi banyak peminatnya, dan tadi saya lihat di track juga banyak yang main. Nah, itu mungkin pasti kan ada sesuatu yang mereka kalau ya ada worry-nya itu udah terjawab, atau dari sini disupport seperti apa gitu. Aduh, makasih banget Mas Imam bisa info ini. Buat teman-teman atau rekan-rekan semua yang ibaratnya ingin mencoba e-bike, jangan pernah khawatir. Saya tahu kebanyakan semua dealer-dealer atau penjual sepeda yang ada itu hanya menjual sepeda. Dan ini sebenarnya kayak barang baru. Benar ya. Dan berpikir nanti terus gimana perawatannya, gimana terus itunya. Jangan khawatir. Saya menjadi korban semuanya di sini, ya kan. Teman-temannya jadi korban juga. Ya, korban semua, korban berani buka, berani ngambil resiko. Yang tujuannya adalah saya harus di atasnya dari toko-toko sepeda yang ada. Pokoknya bukan Knowledge. tidak knowledge-nya bahwa mengenai mesin saya sudah buka semua dari semua merek. Ya kan? Tapi dari dealer tuh emang nggak ada SOP untuk maintenance ini, belum ada Om ya? Sementara ini belum. Ya, Tapi jangan new. khawatir, ada tempatnya sekarang di kita ini bisa bantu lah, apapun Oke. jenisnya. Dari manapun bisa Om ya? Dari Maksudnya teman-teman dari misalnya luar kota. Saya sudah, ya dari manapun welcome ya, dari seluruh Indonesia welcome. Kita sudah banyak membantu teman-teman di Kalimantan, Puasa di Batu Licin juga, ya udah masuk ke Banjarmasin juga, terus Medan juga ada, Jogja juga banyak, ya kan, dan welcome gitu. Misalnya kalau kepengen
kita mau tambah powerful bisa, mau baterainya ditambahin kapasitasnya bisa. Mesinnya rusak mau dibeli mesinnya aja. Jadi nggak usah khawatir lah, karena itu sudah ada servisnya dan belum banyak, tapi nantinya harusnya banyak lah. Iya. Jadi saling mengisi lah gitu. Iya. Makanya komunitas ini berkembang karena mereka merasa Nyaman dan nggak takut kalau ini nanti rusak ya kasih Baginda aja. bagi dia semuanya ya. Berarti aman Om ya, mereka semua udah nyaman. Dan ada berapa tadi Om di sekitar Semarang sendiri? Semarang itu kalau mamanya itu hampir Full. sekitar 50, wah full bisa 7, wah bisa ambil 70-100an ya. Tapi efektif everyday goes ya kan. Everyday guys. Everyday. Catatan everyday ini ya. Everyday goes itu hampir sekitar 15. Dekat akses mau ke ya hutan-hutan. Ya. Deket ya Om ya. Hutan karena ini rumahnya juga ada hutan kan. Tapi sekali lagi please ya, everyone welcome. Ini saya minute, jadi untuk welcome untuk mencoba untuk e-bike di sini. Dan kita akan temenin. Oke. Semuanya. Catatan tadi buat teman-teman yang mau nyoba di sini bisa hubungi teman-teman EMTB. Memang harus dicoba benar, haruslah. Nanti baru di sini teman-teman bisa ngerasain dan mutusin. Oke, ini memang Beda. new games, new wave dan new musik. Jadi, oke teman-teman, itu tadi ngobrol seru dengan Om Yudi dari EMTB Semarang, EMTB Indonesia juga Om ya. Betul, IMTB Indonesia lah. Nah, ya welcome kalau teman-teman mau join ataupun tanya-tanya bisa langsung DM di serbu aja. Ya kalau ya oke. Memang ini tantangan baru dan tantangan buat teman-teman EMTB Semarang dan Indonesia buat ngenalin satu spesies baru. Ini mungkin bisa jadi pilihan tambahan varian permainan teman-teman. Teman-teman suka yang ekstrim dan lebih dapat orgasmenya, bisa rasain sensasinya dan bareng-bareng teman-teman EMTB Semarang. Nah, harapannya mungkin bisa jadi satu games kompetisi yang baru untuk di Indonesia. Mungkin beberapa waktu kemana ada juga yang sudah, cuma mungkin masih eksebisi. Dan kali ini mungkin buat teman-teman yang penyelenggara kayak event-event itu bisa memikirkan untuk game baru ini bisa dijadikan satu kompetisi entah nasional ataupun lokal bisa untuk ya challenge masing-masing ridernya. Tambahan visi sedikit ke depan, saya ingin nanti ya ada festival e-biker EMTB se-Indonesia lah. Entah nanti mau di mana, monggo. Nanti kalau ada masukan-masukan, kita bisa ada. Makanya saya bilang jambore EMTB lah. Mungkin harus ada jambore dulu bersama nanti ke depannya untuk jangka waktu pendek inilah ya. Kan akhirnya mereka merasa ada aku punya satu komunitas yang support dan ya saling support itu tadi. Mantap guys. Untuk informasi update tentang komunitas sepeda EMTB Indonesia bisa dilihat atau di follow Instagramnya ya Om ya. Ya, e-bikers Indonesia untuk YouTube-nya, IG-nya di EMTB Indonesia. Ya, atau EMTB Semarang. Oke, mantap teman. Oke, nanti kita kasih link media sosialnya di komen bawah tentang EMTB Indonesia. Oke, sip. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di konten-konten Fight TV tentang profil rider ataupun tentang komunitas dan track dan sebagainya. Semoga menginspirasi teman-teman untuk mencoba game baru e-bike, new e-bike, new e-bike, new EMTB, new era. Oke. Please welcome. Oke, terima kasih Om Yudi. Terima kasih Mas Imam. Ya, sampai ketemu lagi di konten-konten yang lain. Siu, dadah. Sama cocoknya. Siap, beres Om. Ayo Mas Imam. Halo.